Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mau review dulu nih sebelum masuk ke DHCP Helper. Mungkin gini ya. Jadi sebelum kalian setting di DHCP Helper itu untuk networknya itu harus berhasil dulu. Ya. Networknya harus terhubung dulu. Ya. Contohnya seperti ini. Settingan di VirtualBox-nya ya, kelihatan kan? Ya. Kelihatan, Pak. Jadi saran Bapak, lebih baik kalian seperti ini, ya. Buat satu Debian ini sebagai helper, satu XP sebagai client atau Windows sebagai client. Ya. Terus dua-duanya ini di setting. Nah, kita klik Debiannya, klik setting. Ini silakan dicatat ya, tidak hanya diingat-ingat aja ya. Klik networknya, pilih internal, ya. Pilih internal, ya. Begitu juga dengan Iya, di Pak. Windows-nya, ya, di kliennya sama setting network, pilih internal, ya, ini internal, ya. Jadi ini bisa kalian lakukan sebelum penginstalan atau sesudah penginstalan boleh kalian ubah, ya. Bisa diubah. Kalau Bapak sarankan ubahnya setelah penginstalan aja, ya. Setelah penginstalan nanti diubah, ya. Karena apa? Karena kalau memang nanti sebelum penginstalan diubah, nanti dia akan minta nanti ETH 0 dan ETH 1. Nanti bingung kalian mau pilih yang mana tuh. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi saran Bapak di VirtualBox dibuat dua seperti ini, ya. Terserah, ini nggak harus Windows. Pak, kalau ini Debian juga bisa nggak? Bisa, ya. Versi yang GUI, kan ada GUI itu, ya. Taunya dari mana GUI? Ya pada saat proses penginstalan, ya. Saat proses penginstalan di situ nanti kan akan diminta tuh, ya, mau yang versinya yang client atau yang versinya CLI atau layar hitam atau versinya GUI, ya, atau grafis, ya. Oke, untuk konfigurasi VirtualBox seperti ini ya. Sekarang kita kembali lagi ke konfigurasi di Debian-nya, di helper-nya. Ini ya. Kelihatan kan? Ya, Pak. Pak, Perintahnya apa nih? Masuk konfigurasi network. ETC Network interface. Network Interfaces. Ya. Ingat ya, 1 2 huruf diketik, habis itu kita klik tab, ya. Karena kalau kalian misalnya nanti kalian tulis manual sampai selesai, kalau ada salah satu aja hurufnya atau salah spasi aja, ini nggak akan nanti nggak akan masuk, nanti layar hitam deh seperti ini. Kan Bapak kurangin S-nya nih, Bapak enter, hitam deh, kosong. Salah ini seperti ini. Nanti keluar lagi, ulang lagi, ya, tambah S, ini ya. Oke, untuk konfigurasi yang pertama, ya, konfigurasi di network. Ulangi lagi nih, konfigurasi di network. Ini cuman ini dia, ya. Auto ETH 0, ya, terus iFast ETH 0 init static, ya. Kenapa static? Karena server itu harus static, ya. IP-nya harus static, nggak boleh dinamik, nggak boleh DHCP, ya. Static itu artinya manual, ya. IP-nya manual, ya. Hanya untuk server, ya. Kita tinggal tulisnya di sini address-nya, terus netmask-nya sama network-nya, 3 ini aja, ya. Oke, kalau sudah kita simpan, kontrol, ya, yes, enter. Terus kita restart. Perintah restartnya apa? Ini ya. Network restart. Oke, ya. Sudah. Berarti sudah berhasil nih untuk konfigurasi networknya. Sekarang Bapak Config. ke client, ya. Ke client, ke Windows-nya, ya. Sekarang ubah ke posisi Windows. Ini ya, Windows, ya. Sebelum ke Windows, kita cek dulu di networknya, betul nggak nih, ya. Kelihatan nggak Windows-nya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Ini ya. Harus
IP-nya manual. Ini dia. Bapak misalkan mau ganti nih, nggak mau 100, harus 100. Ini tidak bisa, ya. Atau mau 250 bisa, ya. Karena kelas C itu jumlah hostnya sampai 254, ya. Misalkan oke, nih 50, ya 192.8 nih 100.50 ya. Kalau IP servernya berapa? Halo, IP server berapa? Kita masih pakai IP yang sama nih. IP servernya 192.168.100.1 ya. Ini Bapak ganti 100.50. Oke. 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 Sekarang kita cek dulu IP config, cek dulu bener nggak IP-nya itu tadi 192.168.100 titik berapa tadi 50. Oke, benar ya. Kalau benar ini kita langsung pingnya ke berapa? Ping ke berapa ini? Pingnya ke 1. ya. Jangan ping diri sendiri ya, jangan ping 50 kan tadi IP diri sendiri nih. Kalau ping IP diri sendiri nanti pasti bisa deh, pasti berhasil replay deh ya. Jadi pingnya ping ke server ya. Jadi kalau mau ping itu syaratnya ping spasi IP tujuan ya. Bukan IP diri sendiri, bukan IP tujuan ya. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini ping. Ini dia, harus replay ya. Itu ya, dari klien ke server ya. Sekarang Bapak ganti dari server ke klien. Kelihatan servernya? Halo? Ya, kelihatan. 100 itu berapa tadi? Servernya, kliennya? 50. Itu ya. Harus muncul seperti ini, replay ya. Oke, kalau sudah terhubung seperti ini, untuk matikan Ctrl Z, ini dia. Stop. Kalau sudah terhubung dari klien ke server atau dari server ke klien, ya, baru bisa kita tuh konfigurasi di DHCP server, ya. Kalau antara server sama klien belum terhubung, jangan pernah kalian mau coba konfigurasi di DHCP server, maka nggak akan berhasil, ya. Jadi syaratnya untuk konfigurasi DHCP server, syaratnya harus terhubung dulu, ya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke DHCP server ya. Ada? Ada. Oke ya, lanjut ya. Oke. DHCP server, langkah pertama adalah kita harus siapin dulu. Kalau pakai Debian 8, ini kita ubah dulu settingannya. DVD 2 itulah letak aset DHCP server di DVD 2. Oke, langkah pertama adalah kita install apt. Pertanyaan apa? Get install DHCP server ya, seperti ini ya. Oke, itu dia, langsung berhasil proses penginstalan. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kita masuk ke dalam konfigurasi ya. Perintahnya apa? Nano etc DHCP DHCPD, ini dia. Nano etc DHCP/DHCPD.conf configuration ya, enter ya. Cari di sini slightly namanya ya, slightly ini dia ya, slightly. Perlu diingat di Debian itu kalau tanda crash itu artinya apa? Tanda crash berarti perintahnya tidak akan dieksekusi atau tidak akan dijalankan ya. Seperti ini kan pakai tanda crash di depan nih ya. Artinya perintah itu tidak akan dijalankan ya. Ini kan baris-baris sintak ini ya. Terus selanjutnya kita hapus tanda pagar ini biar dijalankan. Hapus tanda pagar ya. Sampai tanda tutup kurung awal ya. Oke, sampai sini ya. Jadi biar rata Bapak tekan aja. Nah, ini ya. Terus seperti materi yang Bapak berikan ke kalian itu, ini subnetnya kita ubah
Jadi 0. Perlu diingat ya, IP-nya kan tetap sama ya, 192.168.1/24 ya. Berarti subnetnya berapa ini? Ya. Jangan lupa ini harus dicari dulu ya, nggak hanya asal tulis ya. Kalau oke lah yang Bapak kasih ke kalian itu sudah dicek dulu tuh. Nanti kalau besok ada praktek, Bapak kasih IP-nya misalkan kelas B atau kelas A, nah ini harus cari dulu ya. Tidak ada, nggak hanya asal-asal aja. Terus net mask-nya di sini kan /24 ya. Berarti 255.0 ya. Terus selanjutnya apa? Rank-nya. Rank ini maksudnya apa? Rank ini maksudnya jumlah apa? Jumlah IP yang akan diberikan ke klien ya. Mau berapa? Misalkan Bapak mau berikan IP ke klien itu cuma hanya bisa 10 orang aja yang akses. Kita batasi nih di sini di rank ini 192, 168, sampai kita mulai 100 tadi titik berapa? Titik 2. 10. Tapi 192 kalau misalkan 10 jadinya berapa nih? Ya, 11 ya. Halo? Bapak. Oke, biar mudah gitu. Ini aja, terserah. Jadi terserah kita kan admin sekarang nih, ya. Biar mudah, ini aja, ini dia, ya. Berarti nanti rank IP-nya mulai dari klien 10 sampai 20 ini, ya. Nanti nggak akan mungkin muncul IP di atas 20. Misalkan 192.168.100.21 itu nggak akan mungkin muncul di klien, ya. Karena apa? Ya, di server inilah kita memberi hak akses nih, kita membatasi nih ya. Bahwasanya kita ranknya ini hanya untuk 10 klien aja ya. Terus selanjutnya domain name server ya. Di sini kita isikan apa? Kita isikan aja IP servernya 10 sampai NS. Terus kita kan IP servernya aja 192.168.100.1. Terus option domain name. Nah, kan kemarin sudah Bapak jelasin ya, penjelasan ini apa? Option domain name ya, adalah domain dari DHCP server. Ya. Jika sudah ada, jika belum ada, kita bisa tulis di sini ya. Kalau Bapak mau tulis di sini namanya tkj.net. Terserah, kalian juga bisa tulis nama kalian kok ya. aprilia.com misalkan, terserah ya. Terus kita ubah lagi di sini option routernya. Option router itu apa? Alamat IP gateway yang diberikan oleh DHCP server ya. Berapa option routernya? Sama 192.168.100.1. Terus option broadcast address apa itu? Alamat IP broadcast ya. Berapa alamat IP broadcastnya ya, 192.168.100.255. Ini tidak hanya asal tulis ya, ini dicari nanti nih ya, bukan asal tulis, dicari dulu baru bisa dituliskan di sini setelah dapat hasilnya. Terus default last time ini 600 bisa kita ganti nih ya. Ini adalah waktu pinjam ya, waktu pinjam IP address di mana klien harus memperpanjang masa peminjaman IP address tersebut. Ini hitungannya detik nih, 600 detik ya. Jadi setelah 600 detik nanti diperpanjang lagi. Terus max list time ya. Max list time ini adalah waktu maksimal peminjaman IP address gitu ya. Berapa ini hitungannya nih? 7.200 detik. Nah, dibagi aja jadi berapa menit nih ya. Jadi maksudnya apa nih max list time? Jadi setiap misalkan anggap aja lah nih 2 jam ya. Nanti setiap 2 jam nanti kalau klien ini masih terhubung, IP-nya akan diperpanjang ya. Tapi nanti kalau pas klien ini keluar, masuk lagi, IP-nya berubah lagi, tidak IP yang pertama tadi ya. Inilah maksudnya ya. Oke ya, jadi untuk penulisan ini semua tidak boleh ada yang salah ya. Tidak boleh ada yang lebih atau kurang ya. Cek lagi, nggak sampai ada yang lebih, titik koma perhatikan ya. Karena kalau kurang atau lebih atau kurang pas, nanti dia pas saat di-restart error ya. Gagal. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah, kita
simpan Ctrl X, Y, oke enter. Terus langkah selanjutnya kita restart dulu. DSC, DHCP server, restart. Harus tampilannya harus oke. Pengujian di klien. Oke, tampil kan? Karena dia DHCP, berarti IP-nya harus dibuat otomatis. Gratis. Ini dia bedanya, ya. Ini otomatis coba buat nih, tuh ubah otomatis. Ya. Terus oke. Jadi di sini nanti ini nih, lagi mencari nih acquiring network address, nanti akan muncul dia. Kelihatan ya, sudah connected ya. Ini kalau kita klik support, ada IP address ini, itu dia. 100 titik berapa? 10. 10. Kenapa 10? Ada yang tahu nggak kenapa 10? Karena tadi pada saat awal Lainnya baru satu. Batasnya. Iya batasnya, ya. Di ranknya tadi kan 10. Ya. Awal Berarti 10 dia dikasih oleh server, ya. Oke, kita coba di sini di CMD kalau saya nih, ya. Hapus dulu layarnya, kita IP config dulu. Kan muncul ya IP addressnya 192.168.100.10 ya. Terus tadi ada domainnya di sini muncul kan ya. Domain tadi mana di option domain name pada saat kita konfigurasi DHCP-nya muncul tkj.net. Sekarang kita mau coba terhubung nggak nih? Perintahnya apa? Ping berapa? 96 Kan ya, ping IP 192.168.110. 168.100 titik 100.1. nah, terhubung kan? Hubung. Ya, dari Iya. klien sudah berhasil ke server. Ya, sekarang gantian dari server ke klien. Perlu diingat, ini dia IP kliennya 100.10. Ya. Loh. Sekarang kita coba di servernya. Oke. Servernya berarti ping 192.168.100.10. 110. Oke. Dah, berhasil. DHCP deh ya. Ya. Udah kan? Udah nggak? Udah kalau lihat aja mudah ya. Coba Nur Aini udah garuk-garuk kepala deh ya. Ya, silakan yang mau tanya. Ada permasalahan? Baju OSIS diperlihatkan. Halo, gampang kan? Ya. Gampang ya. Ya karena Bapak kan sudah sering ya, intinya harus praktek ya. Harus sering coba ya. Kalau cuma aja tanyakan, Haikal tanya apa? Pak, yang maksud di lembar kerja 1 yang tuliskan default folder hasil instalasi DHCP server. Itu apa maksudnya, Pak? Sama kayak kita install Windows ya. Kalau di Windows kita install game kan atau install aplikasi lain kan semua tersimpan di mana? Tersimpan di download. program file ya. Iya, Pak. Tapi juga kalau di Windows, kalau di Debian Kemudian semua tersimpan di sini ya. Ya. Tersimpan di /etc hasil penginstalan ya. Kita bakal kasih jawaban nih ya. Jadi kalau Iya, kalian Pak. menginstal DHCP ini nggak akan bisa muncul ini file-file ini nih ya. Direktori DHCP ini nggak akan bisa muncul ya. Jadi harus install dulu baru muncul ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Dicoba lagi ya, coba ya. Kalau yang sudah berhasil, ulang lagi, hapus semua, install ulang, coba lagi ya. Ketemu di esok hari. Sampai akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.